Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 259. Sebuah chapter yang memperlihatkan pertarungan epik antara Dante melawan Asta dan Kapten Yami. Dan jujur, pertarungan di chapter ini benar-benar keren sih. Karena di sini ketika karakter yang bertarung benar-benar all out atau mengeluarkan kemampuan penuh yang mereka miliki. Nah, bila ada yang merasa kurang terima dengan Asta yang berhasil membuat Dante tak sadarkan diri, menurut kami kalian perlu memahami lebih dalam tentang kekuatan anti sihir dan kekuatan dari tangan iblis Asta. Oh ya, walaupun di chapter ini Dante terkesan sudah dikalahkan oleh Asta, tapi kami sendiri belum berani memastikan kalau Dante sudah benar-benar dikalahkan. Karena seperti yang kita ketahui bersama kalau Yuki Tabata sering membuat kejutan. Lalu seperti apakah nasib Dante selanjutnya? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 259 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, dari beberapa fandom Black Clover yang kami ikuti, ternyata penjelasan mengenai tangan iblis Asta memiliki 3 versi terjemahan fans dengan pengertian yang sedikit berbeda. Di mana terjemahan yang pertama menyebutkan kalau kekuatan yang keluar dari tangan kanan Asta berbeda dari kekuatan yang selama ini digunakan oleh Asta. Karena kekuatan dari tangan iblis Asta merupakan kekuatan yang sebenarnya. Nah, terjemahan fans ini lebih menekankan pada kekuatan yang dikeluarkan dari tangan iblis Asta, di mana kekuatan yang keluar dari tangan iblis Asta ini berbeda dari kekuatan anti sihir yang selama ini digunakan oleh Asta. Kemudian terjemahan fans kedua menjelaskan kalau tangan kanan Asta berbeda dari kekuatan yang dikeluarkan sebelumnya, karena tangan iblis Asta merupakan kekuatan itu sendiri. Nah, terjemahan fans kedua ini lebih menekankan kalau tangan kanan Asta merupakan kekuatan yang berbeda dari kekuatan yang sebelumnya, karena tangan kanan Asta adalah kekuatan itu sendiri. Dimana bila terjemahan kedua ini memang benar, maka bisa kita katakan kalau tangan iblis Asta tercipta dari semacam kekuatan anti sihir. Selanjutnya, terjemahan fans yang ketiga menjelaskan kalau tangan kanan Asta berbeda dari sesuatu yang hanya bisa mengeluarkan kekuatan seperti sebelumnya, karena tangan tersebut merupakan kekuatan itu sendiri. Nah, terjemahan ketiga ini lebih menekankan kalau tangan iblis Asta merupakan bentuk dari kekuatan itu sendiri, hingga membuat tangan tersebut memiliki beberapa kemampuan selain mengeluarkan kekuatan seperti sebelumnya. Dan menurut kalian, terjemahan fans manakah yang paling benar? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik kedua, Asta membutuhkan kekuatan fisik yang besar untuk menggunakan kekuatan baru yang dia dapatkan dari iblis miliknya. Dan karena hal inilah, Asta hanya dapat menggunakan kekuatan baru selama 50 detik. Di mana hal ini didasarkan dari apa yang dijelaskan oleh iblis Asta sebelum Asta melepaskan sebuah serangan kepada Dante. Hal menarik ketiga, Dante menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda dari biasanya saat tangan miliknya terkena serangan Asta. Ya, pada saat itu Dante menunjukkan ekspresi orang yang kesakitan atau paling tidak sebuah ekspresi marah. Padahal sebelumnya dia lebih sering terlihat tertawa saat sebagian tubuh miliknya dihancurkan oleh serangan sihir Kapten Yami. Lalu, mengapa di sini Dante sampai menunjukkan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya? Ya, menurutku sendiri sih karena Dante sudah merasakan secara langsung efek dari serangan Asta yang diperkuat dengan kekuatan tangan iblis. Dimana karena hal inilah Dante terlihat menjadi sangat mewaspadai serangan-serangan Asta selanjutnya. Nah, sadarkah kalian selain menunjukkan ekspresi yang berbeda dan menjadi sangat waspada dengan serangan Asta, ternyata Dante juga terlihat merubah gaya bertarungnya setelah salah satu tangannya terkena serangan Asta. Di mana hal ini pertama kali disadari oleh Kapten Yami, hingga membuat Kapten Yami memiliki kesimpulan bahwa Asta memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dante. Dan berkata hal inilah, Kapten Yami kemudian memutuskan untuk mengerahkan sisa kekuatannya demi memberikan kesempatan kepada Asta, agar Asta dapat mendaratkan serangan telak ke tubuh Dante. Hal menarik keempat, selain berusaha memberikan kesempatan untuk menyerang tubuh Dante kepada Asta,
Di chapter ini terlihat dengan sangat jelas bahwa Kapten Yami berusaha mati-matian untuk melindungi Asta. Terbukti dari dua adegan yang ada di chapter ini. Adegan pertama ketika batas penggunaan kekuatan baru Asta tersisa 8 detik. Di sana terlihat dengan jelas bahwa Kapten Yami menghadang salah satu serangan pedang Dante yang mengarah kepada Asta. Di mana pada saat itu bila Kapten Yami tidak melindungi Asta, maka bisa dipastikan bahwa Asta akan terkena serangan Dante. Karena di waktu yang bersamaan, Asta sudah kehilangan pedang pertama dan sedang berusaha mengambil pedang kedua miliknya. Lalu adegan kedua terjadi saat batas penggunaan kekuatan baru Asta tersisa sekitar 3 detik. Di mana pada saat itu Dante melepaskan sebuah serangan kepada Asta yang sudah kehilangan kesempatan untuk menggunakan ketiga pedang miliknya. Untung saja Kapten Yami dengan sigap melepaskan sebuah serangan sihir yang menghancurkan sebagian tubuh Dante, hingga sekali lagi membuat Asta terhindar dari serangan Dante. Nah, dari sini sudah bisa dibayangkan bukan apa yang akan terjadi pada Asta bila tidak ada Kapten Yami. Ya, tentu saja bisa dipastikan bahwa Asta akan kewalahan untuk menghadapi Dante walau dia sudah mendapatkan tangan iblis. Hal menarik kelima, menurut Finral, walau pergerakan atau gaya bertarung Kapten Yami dan Asta terbilang sebagai gaya bertarung yang gila, tapi menurutnya kerjasama dan pergerakan yang dilakukan oleh Kapten Yami dan juga Asta benar-benar selaras. Oh iya, gaya bertarung Asta dan Kapten Yami bisa disebut sebagai gaya bertarung yang gila karena mereka berdua sangat mempercayai satu sama lain, hingga membuat mereka berdua seolah tidak terlalu peduli dengan apa yang akan terjadi pada tubuh mereka, asalkan mereka dapat menjawab kepercayaan yang sudah mereka terima. Ya, memang begitulah gambaran dari skuad Banteng Hitam. Hal menarik keenam, Dante seolah sudah mengetahui kalau saat ini Asta belum bisa melepaskan sebuah serangan tanpa menggunakan pedang, di mana hal ini didasarkan dari apa yang dilakukan oleh Dante. Dan kalian tahu sendiri kan bahwa di sini sempat diperlihatkan bahwa Dante berusaha untuk menahan Asta menggunakan pedang yang dia miliki. Bahkan Dante sampai memanipulasi sebagian tubuhnya khusus untuk menahan pedang Asta. Tapi uniknya kekuatan sihir Dante seolah tidak terserap oleh pedang Asta. Bahkan dia masih bisa menggunakan sihir seperti biasa, seolah tidak terganggu sama sekali oleh kemampuan pedang Asta. Walau pada saat itu sebagian tubuh Dante sudah menyentuh ketiga pedang Asta. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, ketika pedang Asta menyentuh tubuh seorang penyihir, maka sihir dari penyihir tersebut akan terganggu, seperti apa yang terjadi pada Latros. Atau minimal kekuatan sihir dari penyihir tersebut akan terserap oleh pedang Asta, seperti apa yang terjadi pada Kaisar Sihir Julius saat memegang pedang Asta di episode 20. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi pada Dante? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ketujuh, seperti yang diperlihatkan dengan jelas di chapter 259, dengan tangan iblis yang dia miliki, saat ini Asta dapat mengalirkan kekuatan anti sihir ke senjata atau pedang lain. Tidak hanya itu, kemampuan dari kekuatan anti sihir yang dia alirkan ke pedang Kapten Yami seolah tidak mengalami penurunan kemampuan. Terbukti dia dapat membuat Dante tidak sadarkan diri walau dia hanya menggunakan pedang milik Kapten Yami. Tapi uniknya, setelah pedang Kapten Yami dialiri kekuatan anti sihir, pedang tersebut terlihat mengalami perubahan fisik dan terlihat seolah berkarat. Lalu mengapa pedang Kapten Yami menjadi terlihat berkarat? Mungkinkah kekuatan anti sihir yang dialirkan atau disalurkan oleh Asta sudah menyerap sesuatu dari pedang milik Kapten Yami? Ingat, saat pertama kali Asta menggunakan kekuatan anti sihir, sempat dijelaskan bahwa rumput di sekitar Asta terlihat menjadi layu. Hal menarik ke-8, kemampuan regenerasi Super Dante membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 detik untuk memulihkan tubuhnya saat dia kehilangan sebagian besar tubuhnya dari serangan Kapten Yami. Di mana kami sendiri bisa menyimpulkan hal ini karena Kapten Yami sudah menghancurkan tubuh Dante saat batas penggunaan kekuatan baru Asta tersisa 3 detik. Dan tubuh Dante terlihat sudah pulih sepenuhnya saat batas penggunaan kekuatan baru Asta tersisa sekitar 1 detik. Dan uniknya, seolah sudah mengetahui kalau Dante tidak akan bisa menghindar sesaat setelah atau saat menggunakan kemampuan regenerasi dalam skala besar, Kapten Yami langsung memberikan pedang miliknya kepada Asta.
agar Asta dapat menebas tubuh Dante hingga membuat Dante tidak sadarkan diri. Tapi benarkah Dante sudah benar-benar dikalahkan di sini? Kami sendiri belum bisa mastiin sih. Mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena Yuki Tabata sang kreator manga Black Clover sendiri sering memberikan sebuah kejutan, seperti apa yang sebelumnya terjadi pada Vanica dan juga Megicula. Tidak hanya itu, entah apa alasannya, Lucifero terkesan tidak membantu Dante di pertarungan yang terjadi di chapter 259, dan tidak menutup kemungkinan kalau Lucifero akan mengambil kendali tubuh Dante. Tapi bila Dante benar-benar dikalahkan di chapter ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Dark Triad bukanlah musuh utama di arc kali ini. Dan sepertinya Dark Triad sendiri hanyalah batu loncatan yang digunakan oleh musuh utama. Sekian dari kami, and see ya.